Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Rumah lansia hancur akibat ledakan bondet di Pasuruan. Cucu pemilik rumah terluka bakar serius. Hujan deras dan angin kencang menerjang Mojokerto. Sebuah mobil tumbang menimpa mobil. Musim panen tomat harganya justru anjlok. Petani di Jombang rugi puluhan juta rupiah. Rumah seorang lansia di Pasuruan, Jawa Timur hancur setelah terkena ledakan bom ikan atau bondet milik cucunya. Polres Pasuruan bersama tim Gegana dan Inafis Polda Jatim pada Kamis pagi menyelidiki ledakan yang mengakibatkan pemilik bondet atau cucu lansia pemilik rumah mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Rumah milik Sundari 80 tahun di Desa Ngepoh, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan, hancur akibat ledakan bom ikan atau bondet. Seluruh bagian rumah nyaris rata dengan tanah. Kamis pagi, Polres Pasuruan dan tim Gegana serta Inafis Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Sejumlah barang bukti termasuk serpihan yang diduga bekas ledakan bondet diamankan petugas. Tim Gegana juga menyisir seluruh bagian rumah untuk mencari bondet lainnya yang mungkin masih tersisa. Menurut keterangan saksi, bondet meledak Rabu dini hari dan sempat membuat panik warga di sekitar lokasi yang merupakan pemukiman padat penduduk. Bondet yang meledak dibawa Mustafa, 28 tahun, cucu Sundari. Akibat ledakan itu, Muhammad Mustafa mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Korban mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Berdasarkan catatan polisi, Mustafa merupakan pelaku tindak kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang Polres Pasuruan atas kasus pencurian mobil. Ini memang rumah DPO, kan? Bukan, rumah nenek. Neneknya? Ya. Diduga DPO. Sejauh ini kira-kira apa langkah yang dilakukan? Ya, pasti kita koordinasi sterilisasi karena ini handak, kita harus lebih hati-hati kan, makanya kita koordinasi dengan Gegana Polda Jatim, udah steril, baru Inafis olah TKP dan kita juga nanti full paket mengenai asal-usul handak itu. Yang jelas nggak ada korban, Pak? Ada dong, ya itu pemilik. Tak meninggal maksud saya? Enggak, luka berat. Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian kini telah diamankan ke Polda Jatim dan masih dalam proses identifikasi laboratorium forensik. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar di kantor Balai Latihan Kerja Mojokerto tumbang hingga menimpa satu mobil. Meski tak ada korban jiwa, namun peristiwa ini membuat panik para peserta pelatihan di lokasi tersebut. Sebuah pohon mangga berdiameter 50 cm di kantor unit Balai Latihan Kerja BLK Mojokerto tumbang saat angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan itu Rabu sore. Akibatnya satu unit mobil milik instruktur tata boga yang terparkir di halaman kantor BLK mengalami kerusakan di bagian atapnya karena tertimpa batang pohon. Untung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Saat kejadian, Marta pemilik mobil berada di dalam ruangan BLK untuk memberi pelatihan mengolah dan menyajikan makanan. Meski begitu, terjangan angin disertai guyuran hujan deras tersebut membuat panik para peserta pelatihan hingga berhamburan keluar. Karena ranting pohon yang tumbang juga menimpa atap ruang pelatihan. Tiba-tiba tadi ada angin kencang, hujannya deras ya Pak. Terus lalu itu pintu di kelas TKR kecantikan ini membuka. Tadi terus ada letusan itu ternyata ada pohon tumbang situ. Apa menimpa apa itu? Menimpa mobilnya Bu Instruktur Tata Boga. Oh, nggak ada orangnya waktu itu parkir? Alhamdulillah tidak ada Pak, lagi ngajar. Selain mobil apa yang tertimpa pohon? Atapnya kelas Tata Boga. Tadi sempat anginnya sempat kencangnya berapa lama?
berapa lama ya? Kurang lebih 20 menitan. 20 menit ya gitu Iya. ya. Tapi hujan deras hujannya ya. Oh, kenceng banget tadi anginnya. Selain di sekitar Balai Latihan Kerja Mojokerto, angin kencang juga terjadi di kawasan Jalan Benteng Pancasila, Kota Mojokerto. Di sini angin menumbangkan pohon dan menimpa warung di tepi jalan hingga porak-poranda. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kamis pagi memimpin upacara Hari Juang Polri di Surabaya. Dalam peringatan ini, Kapolri juga meresmikan patung pahlawan nasional M. Yasin yang merupakan tokoh proklamasi polisi. Upacara peringatan Hari Juang Polri ini digelar di Monumen Perjuangan Polri Jalan Raya Darmo, Surabaya, Kamis pagi. Diikuti oleh pejabat utama Mabes Polri, Polda Jawa Timur, serta seluruh jajaran Kapolres. Upacara ini merupakan peringatan kedua sejak ditetapkan sebagai Hari Juang Polri dan dilaksanakan serentak di Indonesia. Usai upacara dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter kisah singkat Komandan Polisi Istimewa M. Yasin dan peresmian patung M. Yasin menunggang kuda. M. Yasin merupakan tokoh cikal bakal berdirinya Kepolisian Republik Indonesia dalam masa perjuangan di tahun 1945. Pada 10 November 1945, saat menjabat sebagai Komandan Polisi Istimewa Surabaya, pemutaran video sejarah singkat Bapak M. Yasin. Kemudian juga ada peresmian monumen patung Bapak M. Yasin. Hal ini tentu untuk sebagai pengingat bagi kita semua untuk menjadikan suri teladan dari perjuangan kepahlawanan dan juga sebagai motivasi semangat perjuangan para penerus Polri ke depan. Upacara peringatan Hari Juang Polri ini di Surabaya juga dihadiri Putri Pahlawan Nasional M. Yasin. Dirinya bangga dan terharu ayahnya dibuatkan patung. Meski kini sudah tiada, sang ayah selalu jadi tokoh teladan bagi Kepolisian Republik Indonesia. Ini ada wasiat dari Bapak terkait harapannya untuk Polri ini, Bu? Dia ingin polisi ini menjadi polisi yang profesional ya, polisi yang baik, polisi yang terhadap masyarakat, humanis ya, peduli dan yang peduli, lurus. Dia ingin jujur itu terutama. Peringatan Hari Juang Polri diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Musim panen tomat dengan hasil buah yang melimpah bukan berarti membawa keuntungan bagi petani di Jombang. Musim panen tomat kali ini justru membuat petani merugi karena harga tomat anjlok. Akibatnya, petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Anjloknya harga tomat ini sudah dirasakan petani di Desa Gelagah, Perak, Jombang sejak awal Juli hingga Agustus 2025. Harga tomat dari Rp20.000 per kilogram kini anjlok hanya Rp2.000 per kilogram. Padahal bulan Agustus ini merupakan puncak musim panen tomat yang seharusnya menjadi berkah bagi para petani, namun kini justru harus gigit jari. Akibat anjloknya harga tomat, petani harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah. Karena biaya yang dikeluarkan untuk menanam tomat tak sebanding dengan harga jual. Untuk luasan lahan 1 hektar, petani harus mengeluarkan modal tanam hingga panen mencapai 12 juta rupiah. Dari lahan 1 hektar, petani bisa menghasilkan 1 ton tomat. Sementara saat harga tomat anjlok dari 1 ton panen, jika dirupiahkan saat ini hanya 2 juta rupiah. Menurut petani, anjloknya harga tomat akibat panen raya di sejumlah daerah di Jawa Timur yang saat ini bersamaan, sehingga stok tomat melimpah di pasaran. Sekarang ini harga berapa, Pak? Sekarang harganya turun ini. Berapa, Pak? Sampai 2.000. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya kita dapat kemarin yang paling tinggi 4.000. Terus sekarang ya 2.000. Yang kemarin bulan itu sampai 15 sampai 20. Sekarang turun
Terus sekali panen sampai berapa kintal, Pak? Kemarin itu dapat 1,2 ton, terus lagi 1,3 ton. Terus sekarang ini, Pak, menurun atau meningkat? Menurun, sekarang mungkin meningkat. Meningkat. Cuma harganya yang turun. Harganya yang turun. Iya. Petani tomat di Perak, Jombang meminta pemerintah untuk menjadwal masa tanam tomat di tiap daerah di Jawa Timur, sehingga masa panen raya tidak bersamaan dan membanjiri pasar yang membuat harga tomat merosot. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.